Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan tutorial mengenai Maptek Vulkan. Ya, yang kemarin mengenai latihan Vulkan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengajarkan mengenai bagaimana pengerjaan ISIS di Vulkan ya, dengan data-data yang ada. Pengerjaan ISISnya bagaimana itu yang akan kita lakukan untuk tahap selanjutnya. Pertama kita buka desain filenya dulu. Ini ya, ini akan selalu muncul pada saat awal kita membuka aplikasi Vulkan ya. Kalau desain file yang lama udah ada, kalau banyak mengerjakan ini pasti banyak ya. Tinggal klik OK ya. Dan selalu diingatkan ini harus selalu hijau ya dari desain database. Triangulasi yang dibuat kemarin ada di sini. Kita lanjut ke ISIS file start, tadi start, terus ISIS langsung klik. Nah, database-nya karena kita belum pernah bikin ISIS, jadi database-nya belum ada. Nah, ISIS ini fungsinya apa? Kita itu seperti membuat layout-nya, layout input data yang kita butuhkan. Itu fungsinya dari ISIS. Jadi kita butuh layout, oh ini masuknya ke sini datanya, ini masuknya ke sini datanya. Ya, jadi itu fungsinya dari ISIS. Oke, ini kita cancel aja. Terus ini kita file, kita bikin desain baru. Kita kasih nama DAD aja. Ya, terus klik OK. Nah, di sini kita masukkan tabel sebanyak 4 kali ya. Di tabel insert 1, 2, 3, 4. Di sini karena kita butuhnya ada data array, data yang pertama kita masukin data XYZ-nya ya. Sesuai dengan folder awal penyimpanan ya. Ini di personal, dokumen, latihan Vulkan ya. Ada di sini data ISI, data Collar, data litologi, data survei, data topo. Kita masukin urutan ya. Collar, ISI, litologi atau litologi dan survei ya. Ini harus dimasukkan empat-empatnya ya. Yang pertama dulu dari sini ya, ini kan masih kosong deskripsinya. Kita buat deskripsinya. Deskripsinya adalah drill underscore data karena ini merupakan data pemboran. Tipenya kita buat drilling ya. Di surveinya tangan. Oke. Nah, data yang pertama nanti tolong ikutin aja ya. Yang ini oh, ini adalah lubang dan lokasi pertama. Ini artinya kepanjangannya BHID ini adalah borehole ID ya. Ini boleh disesuaikan sama data kalian apakah itu hole ID ya atau ID bor ya. Terserah tergantung mana yang ingin kalian masukkan. Kalau di saya datanya adalah BHID atau borehole ID. Terus lanjut kita bikin karena saya dimulai dengan noting dulu. Jadi saya di sini adalah data Y-nya, terus isting data X, terus Z atau elevasinya, terus kedalaman pengeboran atau depth. Ya. Nah, tipenya untuk borehole ID itu adalah teks ya, karena di sini data yang kita gunakan nih, kita lihat ya di color ya. Nah, ini harus dirubah ya, disesuaikan. Jadi data-data di sini nih, kan nih seperti ini nih, ini belum nih, nggak sama nih. Ya, kenapa ya? Apa namanya tuh?
Di sini panjang-panjang, di sini pendek-pendek karena keterbatasan karakter ya. Makanya kita sesuaikan yang ada data kita dengan yang ini ya. Alasannya karena itu, karena ada keterbatasan karakter di vulkannya ya untuk name-nya ini. Makanya kita sesuaikan. Nah, untuk tipenya, kenapa di sini kita pilih double? Karena kita milih angka koma yang nanti takutnya kebanyakan ya. Nah, ini ya. Nih, ada koma-koma kayak gini nih. Takutnya ada yang 3 angka, ada 4 angka, kita nggak tahu kan. Jadi untuk amannya kita pilih aja double. Kecuali memang tidak ada koma P, silakan pilih integer. Kalau komanya cuma satu single, karena komanya banyak kita pilih double. Ya, ini juga double, ini juga double. Nah, terus ini ada deskripsi. Deskripsinya apa? Kita kasih nama kayak tadi ya. For all ID. Kecil besarnya mempengaruhi sebaiknya diikuti saja huruf besar ya, atau sesuaikan ya. Misalnya di sini huruf besar, di sini huruf besar juga, nanti di sini huruf besar juga, di sini deskripsinya huruf besar ya. Samakan, tolong jangan dibeda-beda, takutnya tidak terbaca oleh sistem. Ini 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 sinonimnya apa? Untuk BHID kita bikin aja di sini call ID ya. Jadi bikinnya call ID. Lihat ini call ID. Ini kalau nggak ada nanti selanjutnya diketik aja nanti call ID. Ya bukan LD ya, tapi I kapital. Terus di sini ada Northing. Di sini ada X atau isting atau Northing. Di sini ada elevasi, terus terakhir ada depth. Lanjut lagi ke data selanjutnya, kita lanjut ke data ASCII. ASCII info. Oh ya, ini langsung aja kita samakan ya, nanti takut lupa. Jadi Scholar ini yang sekali lagi harus sama dengan ini di Excel. Harus sama. Kalau tidak sama, nanti yang terjadi data tidak akan terbaca. Ya ini sama ya, BKID yang pertama udah sama. Yang kedua Y, yang ketiga X, yang keempat Z, yang kelima udah sama depth. Jangan lupa disimpan nih, simpan atau Ctrl S ya. Untuk yang ini. Kalau udah beres, lanjut ke ASCII. ASCII-nya terus yang pertama ini sama ID from to kebetulan NICOFE SIO2 MGO. P-nya seperti biasa ini tag, sisanya double, 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 double. Ini di sini kita masukkan seperti yang sama ya di awal ya, for all underscore ID. Ini maksud saya ini yang ukurannya sama ya, hurufnya kapital. Top depth yang bagian atasnya, teman bagian atas, bottom depth
dep, mmm, meski, oke, mmm, persentase grade, persentase NI, persentase CO, persentase FE, sesuaikan sama data yang kalian miliki ya, ini persentase SO2, persentase CO. Itu oh ya ini maaf ini belum mungkin ini ASAI, Pak, biar nanti di sini ada kan ya ini udah, terus sinonimnya, karena yang di sini tidak ada untuk berwhole ID, nggak ada ya, kita bisa ketikkan di sini ya, karena di sini sinonimnya adalah whole ID, dilihat perhatikan kecil besarnya ya, karena ini sinonim ya. Terus di sini ada lagi top dep, terus di sini ada bottom dep, terus selanjutnya ada tick. Nah, di sini adalah nilai asal yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ini asal yang kelima ya. Oke, asal beres, kita lanjut lagi ke litologi atau geologinya ya. Tuh, yang ketiga. Nah, kita kasih nama, kita rubah dulu asal, kita samain dulu sama ini, kita samain dulu, cek dulu Excelnya. Nah, ID udah sama, yang kedua belum sama. Ini from to tick, ini NI, CO, FE, IO2, NSL, SiO2, IMG, O. Jangan lupa disimpan, close. Kita lanjut lagi ke lito. Kita juga data lito di sini ya. Karena di sini pengetikannya cuma sampai to, lito aja, kita bikin lito ya. Lalu pada lucu lito lo lagi diketik lito, politologi. Di sini datanya kita rubah dulu, di rename dulu data litologi jadi lito. Ya nanti kenapa kita rubah di awal supaya nanti tidak perlu input-input lagi. Ya kita harus jadi dia udah match langsung ketemu data Excel kita dan apa base-nya sama gitu ya. Jadi udah sama lah jadi langsung match ya. Terus ini lito underscore info sinonimnya geological ya. Name-nya di sini yang pertama tetap borehole ya. Terus satu O Fe O2 Co dan ada tambahan O lito ya, ada tambahan litologi. Terakhir ini teks ya, karena dia adalah apa seperti yang dijelaskan dia unsurnya berupa teks. Unsurnya itu adalah teks SW nih, itu berupa teks karena pencatatan data ya. Terus bentar, ya. Ini.
samakan juga nanti ini from, tolong tetap ya, karena dia angka double, 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 double. Nah, litologi yang terakhir adalah teks. Apa teks? Nah, kita lihat data litologi kita. Nih, ya ada or, waste or ya. Terus deskripsi. Deskripsinya sama-sama ya, sama yang essay ini. Ini bisa di copy aja, klik sekali, pakai klik kiri, di blok pakai shift, PMGO, kita kopikan, kita paste, langsung ya, tidak ada titik ke atas, terakhir ini adalah, yang terakhir di sini adalah data full. Kita rubah di terakhir di sini. Ini, kalau ada kayak gini nggak sengaja nih, lagi ini ketik nggak sengaja, gampang tinggal blok dari pikir seperti ini, blok, terus klik kanan dari pinggir ini ya, dengan kursor dari pinggir ini, klik kanan delete view, dari pinggir juga, sinonimnya sama, ini hall, hall ID ya, hall ID, tab depth, ini button depth, ini asai ya, asai 1, asai 2, asai 3, asai 4, asai 5, ini yang terakhir adalah horizon. Litologi, data litologi udah beres. Baik, kita samakan lagi. Ini form to CO, FE, CO2, CO, lito. Ya, tadi langsung ya. Terus yang terakhir adalah data survei. Ya. Survei ini juga survei info, survei underscore info, ini data survei sama ya, ini ya, kita ketikkan aja, ini adalah BHID Y X Z Z. Kalau kamu pusing untuk copy paste data yang sudah ada, mending ketik aja biar nggak salah. Terus di sini tipenya X yang pertama ya, ini double, sisanya double. Terus deskripsinya ada morfologi, normatif, ada isi, elevation, elevasi, depth,
Ini itu call ID, call ID, terus ini sorting, ini listing, elevasi, itu intercept depth, ya, intercept depth disebut sama dengan kalau udah beres seperti ini, nah ini yang paling penting ya, agar ini dia bisa menemukan ya data yang pertama, caller yang pertama, dia bisa terhubung dengan data ASI, terhubung dengan data Lito, terhubung dengan data survei, ini harus dikunci. Ini harus ada primary key. Ya, jadi dia akan terhubung nanti. Data caller dengan data ASI, dengan data Lito, dengan data survei akan terhubung ya dengan borehole ID-nya masing-masing ya. Dia akan match ya. Borehole ID di sini, borehole ID di sini, borehole ID di sini, dan di survei dia akan match. Kalau sudah dikasih primary key yang sini ya, klik kiri di sini, primary key ya. Nanti kita akan simpan. Nah, kita coba kalau seandainya gimana kalau ada primary key? Kita hilangkan. Ini nggak bisa disimpan, akan ada notice seperti ini. Ya, no key are defined for this design. Ini harus diberikan primary key, baru bisa dia disimpan. Data penghubungnya lah. Kalau udah kita quit, terus kita import. Datanya kita import lagi. Importnya berupa CSV, database, oke. Terus di sini output setupnya adalah di sini load existing design. Nah, ini kita desain tadi ya. Ini model Excel yang kita desain. Nah, output filenya drill data titik DHD ya. Seperti tunjuk di sini output file name nih, DHD. Kita kasih DHD aja. Terus input filenya, kalau seandainya ini sudah satu folder ya, di folder utama, ini bakal langsung muncul. Oh ya, surveinya belum kita cek ya. Maaf. Survei, surveinya ini tadi borehole ID benar. G, G, X, Z, IDEP, Azim. Ntar kita buka itu lagi. Kan, kita start lagi. Kita start lagi. Nah, ini kalau seandainya sudah ada desainnya, kita tinggal open aja lagi ya. Dari open design, kita cari PHD DSF. Ini tadi kita bikin Azim, Azim. Jangan lupa terus kita import data CSV ya, sama CSV database. Oke, untuk setupnya design drill underscore data underscore titik DHD, input filenya ini satu, tabok sampai ke survei, bahkan terus kita pilih table, polarnya dulu yang pertama,
Ini solar, masukkan solar, saya masukkan asai. Nah, ini harus dikunci ya. Nah, ini nih, kalau ada yang tidak sama, dia pasti tidak muncul di sini. Kita bisa pilih ya, kita sengaja jadi nol. Ini kita bisa pilih dari sini, atau kita benarkan datanya. Kita benarkan saja datanya ya. Ini sebenarnya bisa dipilih dari sini juga. Kita sebaiknya biasakan membenarkan datanya. Oh, save, kita cek, kita ulang. Save, save, save. Nah, udah ya, sama ya. Oh, tadi nol ya. Tuh, litologinya data lito, ketemu teksnya jangan lupa. Teks yang di bawah ini nggak usah ya. Kita penguncinya cuma satu ya, hati-hati. Jadi penguncinya cuma yang pertama aja. Ini survei, teks, jangan lupa dikunci juga. Nah, seperti biasa, hati-hati ini kolom delimiternya apa yang dipakai. Oke, udah masuk. Kalau udah masuk, ya kita buka lagi isi, start, isi, buka database-nya. Oke, nah dia akan seperti ini nanti. Nah ini misalnya NSP1, di NSP1, kolarnya segini, AC-nya segini, litologi ini, surveinya ini ya. Dia akan kebaca untuk data NSW1 di litologinya gimana, ini satunya ada berapa, ATSAI juga seperti itu, color juga seperti itu ya. Di mana posisi lubang bor, nilai Y, X-nya. Kayaknya juga seperti itu, nya seperti ini lebih kurang. Kita aja isi lagi. Data tadi udah masuk. Sekarang kita editornya di legendnya saya dulu ya. Analyze, legend edit, legend editor ya. Dulu. Nah, di sini. Nah, yang drill ya, kita data drill, legend, double klik new legend, kita rename jadi data atau skema tipenya alpha, use database to drop menu-nya itu kita pakai yang barusan kita input tadi, record tabelnya itu litologi, file 6-nya itu file name yang kita pakai di sini adalah litologinya ya, from-nya from, terus sudah masuk semua, kita bikin field coloring. Nah, ini masuk, ini klik kanan di color ya, di judulnya ya, klik kanan color range, kita klik OK saja, itu kan masuk warnanya. Terus sudah kita save, kita close, kita input geologi, pilih open database, open database-nya, oke, geologi, drilling, load drill hole, nih yang pakai nomor 4 aja biar kelihatan. Terus ini warnanya, yang mana yang terlihat, boleh pakai merah atau yang warna lainnya. Oke. Nah ini ya, kalau seperti biasa kita zoom pakai ini. Kalau tanya tidak terlihat, jangan panik duluan, cek aja dulu.
Nah, ini kira-kira data bor kita ya, data bor kita. Nah, ini posisinya tadi di mana? Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti yang akan kita bahas adalah mengenai data ini. Tuh lihat, ada beberapa data yang posisinya berada di atas permukaan. Nanti akan kita edit. Jadi semuanya itu akan kita edit sehingga data-data bor ini akan berada di bawah permukaan. Nih, ya sekian untuk pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.